Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 18 Oktober 2017 ya. 2020 ya maaf ya. Bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian dari jalan kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita sampaikan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu untuk kedua orang tua kita yang masih hadir di depan kita, yang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat, menebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar terbaik dari jalan hidup yang tentu saja akan senantiasa memberikan kemantapan hati untuk terus melangkah, yakin bahwasanya Allah SWT senantiasa akan memberikan hikmah dari begitu banyak kebaikan di dalam kehidupan, untuk kemudian tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap musibah yang terjadi, Allah SWT senantiasa memberikan nilai-nilai kebaikan untuk menjadi sarana kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan kasih di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil tema rasa malu sebagai tali kendali. Ya, rasa malu sebagai tali kendali. Dengan kasih dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenarnya. Man istahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang malu terhadap Allah dengan sebenarnya, falyahfadar ra'sa wa ma wa'a walyahfadil batna wa ma hawa. Maka hendaklah menjaga kepala dan kandungannya, serta menjaga perut dan isinya. Wal yudkuril mauta wal bila. Hendaklah mengingat kematian dan cobaan. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenarnya. Dengan kasih, inilah bagian dari pesan moral yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Tentu saja ini adalah bagian dari proses pembelajaran dalam kehidupan kita untuk senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu saja kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW sebagai figur ideal
sebagai contoh teladan terbaik sepanjang zaman, senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan contoh dari bentuk didikan yang sangat luar biasa, bagaimana menata hidup dan kehidupan agar makin memiliki makna-makna yang lebih baik dalam gambaran kehidupan yang tentu menjadi cermin hamba Allah yang bertakwa, yang hidup dan kehidupannya tentu saja senantiasa hadir dan menghadirkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Terima kasih. Persoalan mendasar dari apa yang diungkapkan di dalam hadis ini diawali dengan rasa malu kepada Allah dengan makna yang sebenarnya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenarnya. Nah, ini tentu saja menjadi makna penting untuk senantiasa kita jadikan tolak ukur di dalam kehidupan kita, menjadi pondasi yang seutuhnya. Sebab manakala kita memiliki rasa malu, maka tentu saja rasa malu ini akan mengendalikan jalan hidup dan kehidupan kita untuk tidak berbuat sesuatu perkara yang bertentangan dengan apa yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Malu tatkala belum optimal dalam beribadah, gitu kan. Padahal anugerah Allah SWT demikian besar dalam kehidupan. Bahkan kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat karunia Allah yang sampai kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya. Demikian besar, demikian banyaknya karunia dari anugerah Allah yang sampai kepada kita, yang manakala tidak kita optimalkan untuk tunduk patuh kepada Allah, maka tentu saja kita akan menjadi manusia yang sangat rugi. Oleh karena itu tentu saja hadirnya ketaatan optimal di dalam beribadah kepada Allah, tentu saja ini adalah bagian dari semangat, bagian dari motivasi untuk makin menghadirkan kehidupan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Dan tentu saja pada gilirannya ini akan menjadi bekal atau modal terindah tatkala kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu, budaya malu, rasa malu itu memang seharusnya menjadi pilar penting dalam kehidupan kita. Dan apa yang diungkapkan di dalam hadis ini tentu saja juga menjadi pembelajaran berharga betapa persoalan mendasar dalam hadis ini diawali dengan rasa malu kepada Allah dalam makna yang sebenarnya tadi. Istahyu minallahi haqqal haya. Manakala malulah kalian kepada Allah dengan sebenarnya. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang malu terhadap Allah dengan sebenarnya, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa. Maka hendaklah menjaga kepala dan kandungannya serta menjaga perut dan isinya. Wal yadkuril mauta wal bila. Hendaklah mengingat kematian dan cobaan. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayati dunya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalik. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenarnya. Jadi rasa malu yang sebenarnya itu tentu saja dia akan mengendalikan dirinya. Dia akan menjaga kepalanya, pikirannya, demikian juga apa yang ada di dalam perut dan isinya pada perkara-perkara yang positif. Jadi betul-betul dia akan mengendalikan dirinya, gitu. Tidak asal berbuat dalam kehidupan, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Sebab rasa malu ini memang menjadi fondasi iman. Sehingga di dalam keterangan hadis tadi nyatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Manakala rasa malunya hilang, maka tentu saja imannya pun hilang. Bila seseorang memiliki rasa malu tatkala dia melakukan perbuatan yang tercela, itu artinya masih nempel iman di dalam dirinya.
Ya, ada rasa malu tadi kan tatkala belum optimal begitu kan dalam beribadah kepada Allah. Padahal kalau direnungkan begitu kan, begitu banyak anugerah Allah yang sampai kepada dirinya. Demikian juga akan tumbuh rasa malu tatkala melanggar aturan-aturan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sebab akan ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya Allah Maha mengawasi. Allah Maha teliti atas apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Demikian juga dia akan malu begitu kan, manakala hidup belum menjadi cermin yang menghadirkan keselamatan dan kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain gitu kan. Nah ini kata kunci dari rasa malu itu. Jadi kalau dia sudah memiliki rasa malu di dalam dirinya, ya pasti dia akan berusaha untuk optimal ibadah, ya kan. Jadi akan malu justru ketika belum optimal dalam ibadah, karena dia akan menyadari akan anugerah Allah yang demikian besar di dalam kehidupannya. Jadi pantang bagi dia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan tentu saja senantiasa berjuang bagaimana hidup dan kehidupannya betul-betul bisa menghadirkan keselamatan, gitu kan? Bisa menghadirkan kemaslahatan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi tentu saja juga bagi orang lain, begitu kan? Sehingga ini betul-betul bisa menjadi keberkahan di sepanjang hidup, begitu kan, bagi diri, bagi orang lain pula. Sampai kemudian justru kehadirannya tidak memberikan kemaslahatan, tidak menghadirkan kemanfaatan bagi diri apalagi bagi orang lain. Karena kalau sudah seperti itu berarti dia sudah tidak lagi memiliki tali kendali diri. Nah, oleh karena itu tentu saja ini menjadi pondasi di dalam kaitan menjalankan keyakinan hidup ya, dari pondasi agama sebagai barometernya. Dan rasa malu itu memang didasarkan pada pondasi agama sebagai tali kendali diri dari segala perkara yang haram dan diharamkan, sehingga ia mampu memilah dan memilih ya, mana yang seharusnya dilakukan dan mana perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan. Jadi kalau orang sudah memiliki rasa malu, ya dia akan memiliki pijakan yang tepat, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak semestinya dilakukan, apa yang kemudian haram, apa yang kemudian halal, jelas begitu kan. Sehingga dia bisa memilah, bisa milih, menentukan langkahnya. Sehingga pantang bagi dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang nanti pada akhirnya bisa merugikan orang lain begitu kan. Karena tentu saja ini juga akan berpengaruh ya. Oleh karena itu fondasi agama ini menjadi sangat penting artinya. Dan kalau kita baca di dalam keterangan hadis yang lain, ya kita bisa baca dari hadis Abu Mas'ud ya. Kemudian Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah, min kalamin nubuwatil ula." Gitu kan. Idza lam tastah fasna ma syi'ta. Sungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan kenabian terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi manakala manusia sudah tidak lagi memiliki rasa malu, pasti perbuatannya pun tidak akan terkendali. Nah, kalau ada ungkapan idza lam tastah fasna ma syi'ta, begitu kan. Jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu, dalam makna bukan berarti silahkan mengerjakan perbuatan tercela gitu. Ini kan sebagai bentuk peringatan begitu ya. Sebab bagaimanapun manakala manusia ini sudah tidak memiliki tali kendali diri dari rasa malunya, maka pasti dia akan berbuat sekenaknya, dia akan berbuat sekehendak hatinya. Ya, orang yang memiliki rasa malu tentu dia tidak akan berbuat semaunya begitu kan. Dia pasti akan memilah, dia akan memilih mana perkara-perkara yang semestinya dilakukan dengan mana perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan. Dengan rasa demikian halnya yang harus kita pahami bahwa ternyata rusaknya tatanan diri, begitu kan, keluarga, bahkan masyarakat, bahkan tatanan sebuah peradaban pada satu negeri,
Ini ternyata ditandai ketika rasa malu sudah hilang sirna di dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah tidak lagi memiliki rasa malu ketika dia pamer aurat begitu kan, maka tentu saja dia akan berbuat sekehendak hatinya. Merasa bangga malah kemudian ketika dia melakukan dosa. Ketika dia berada di dalam lingkungan masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang lebih luas lagi dari satu peradaban negeri, gitu kan. Ketika dia melakukan korupsi, manipulasi, ketika rasa malunya sudah hilang, ya maka tentu dia akan berbuat sekehendak hatinya. Makanya rasa malu itu memang berbanding lurus dengan keimanan, gitu kan. Al-haya'u minal iman tadi kan. Ya, malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang sudah memiliki rasa malu, pasti tentu hidupnya dikendalikan dengan keimanan. Ya, karena kalau kemudian dia tidak memiliki nilai keimanan, ya pasti apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Keinginan untuk memenuhi hajatnya semata dalam urusan-urusan yang bersifat kebendaan, urusan-urusan duniawi. Namun kemudian justru malah melalaikan dia dari upaya untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika hal itu sudah terjadi, maka tentu saja dia akan melanggar batasan aturan-aturan Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah seperti itu, ya ini alamat kehinaan, ya, kerugian bahkan kebinasaan. Demikian pula mereka-mereka yang memiliki rasa malu dalam makna yang sebenarnya, pasti dia akan menjadikan kematian itu sebagai pengingat, ya. Dan tentu saja ini dijadikan sebagai bentuk ujian di dalam kehidupannya. Wal yadkuril mauta wal bila, kan? Hendaklah dia mengingat kematian dan cobaan. Jadi mereka-mereka yang memiliki rasa malu dalam makna yang sebenarnya, maka pasti dia akan menjadikan kematian itu sebagai bentuk peringatan berharga dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika melihat orang lain mengalami kematian, dipanggil menghadap Allah, maka tentu jadi pelajaran bagi dirinya, makin cerdas begitu dirinya untuk mempersiapkan perbekalan terbaik dari seluruh jalan hidup dan kehidupan yang dijalaninya. Agar tatkala ia kembali kepada Allah, tentu ia termasuk orang-orang yang sukses. Orang yang tentu saja melewati bentangan masa di dalam kehidupan yang nanti akan berujung pada kemuliaan dan keberkahan, bahkan ampunan insya Allah SWT. Dan tentu saja ada sebuah proses penyandaran diri yang sangat kuat di dalam dirinya, bahwa kematian itu memang bukan akhir dari segalanya, gitu kan. Karena setelah kematian tentu saja setiap manusia ini akan berhadapan dengan awal kehidupan dan akan berhadapan dengan tanggung jawab dari apa yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cobaan mendengar nasi adalah nilai tambah begitu ya, untuk makin menghayati makna hidup yang di dalamnya penuh dengan hikmah. Bala dan bencana bisa terjadi juga karena kesalahan kita di dalam menata hidup dan kehidupan, ya kan? Maka itu jangan pernah menyalahkan Allah. Ya, kalau terjadi bala dan bencana, lakukanlah muhasabah, koreksi dan evaluasi akan seluruh hal yang pernah kita lewati di dalam bentangan perjalanan kehidupan kita. Sebab bala dan bencana itu terjadi acap kali karena kesalahan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Apa yang sudah Allah tetapkan dari perkara-perkara yang seharusnya kita tinggalkan, malah justru kita kerjakan. Apa yang seharusnya dijalankan atas perintah Allah, malah justru kita jauhi, begitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan, gitu kan. Jadi bertolak belakang, gitu kan. Jadi perkara yang diharamkan malah dihalalkan, perkara yang halal malah kemudian ditinggalkan. Nah, ini yang acap kali terjadi ya di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu hadirnya peristiwa kematian di dalam kehidupan setiap pribadi muslim ini kan sebetulnya juga menjadi bagian dari pengingat bahwasanya dia juga akan mengalami hal yang sama, ya kan? Jika ini juga menjadi pondasi untuk
semakin menambah perbekalan hidup. Ada upaya-upaya yang di dalamnya tentu saja bisa menghadirkan kemuliaan dirinya sebagai hamba Allah. Yang tatkala dia kembali kepada Allah, dia mendapatkan apresiasi penghargaan dari setiap pekerjaan yang dia lakukan, dari setiap hal yang sudah dia lewati di sepanjang kehidupan dunianya. Oleh karena itu tentu saja manakala dia berkaitan dengan kehidupan dunia, dia tidak mudah dilenakan dengan kehidupan dunia. Artinya dia akan tinggalkan perhiasan kehidupan dunia yang melenakan. Bukan berarti tidak boleh begitu ya mendapatkan kenikmatan dunia. Persoalannya jangan sampai apa yang dikejar dari kehidupan dunia target-targetnya lebih kepada upaya untuk menyenangkan diri, tapi kemudian melupakan bagaimana target-target tersebut sesungguhnya harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dalam upaya mengejar dunia menghalalkan segala cara, ini maksudnya gitu kan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan akhirat begitu kan, hendaklah dia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi fokusnya itu pada akhirat gitu. Kalaupun tak kemudian dia berjuang untuk dunia, dunia itu menjadi wasilah, menjadi jalan untuk meraih kemuliaan akhiratnya. Ad-dunya majra'atul akhirah itu kan. Dunia itu ladang kehidupan akhirat. Apa yang ditempuhnya itu senantiasa difokuskan pada upaya untuk betul-betul memposisikan dirinya pada tujuan-tujuan yang benar gitu kan. Allah memberikan peluang dan kesempatan hidup di dunia, maka jadilah peluang-peluang dalam kehidupan dunia ini menjadi sarana terbaik dari sarana terindah untuk menggapai ridho Allah. Sehingga apapun yang dikerjakan dalam kehidupan dunia tidak asal-asalan begitu ya. Selalu ada tali kendalinya. Dan rasa malu itulah tali kendalinya. Sehingga tentu ini harus kembali melandaskan dirinya pada fondasi agama gitu kan. Ketika Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk di dalam kehidupannya, mengarahkan dirinya pada tujuan-tujuan yang sesungguhnya dari apa yang harus dia lewati. Sehingga manakala seseorang benar-benar memiliki rasa malu dalam makna yang sebenarnya, maka pasti dia akan menjaga kepala dan kandungannya serta menjaga perut dan isinya. Demikian juga dia akan mengingat kematian dan cobaan. Dan dia juga senantiasa mengoptimalkan kehidupan akhiratnya. Sehingga kalaupun dia berjuang untuk dunianya, pasti dia akan berusaha agar kehidupan dunia itu juga bisa menjadi wasilah untuk kemuliaan di akhirat. Nah, manakala itu dilakukan, ini yang sebetulnya dikategorikan malu kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenarnya. Nah, pendengar AC, demikian halnya juga kemuliaan akhirat adalah seutama-utamanya kehidupan. Cari dunia, tapi tentu saja jangan sampai terpedaya dengan kehidupan dunia. Silahkan jadikan dunia ini sebagai upaya untuk mendapatkan kesenangan dalam kehidupan. Tapi kesenangan yang dilakukan tentu saja tidak bertentangan dengan apa yang diarahkan dan apa yang dibimbingkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu di dalam kaitan seperti ini juga kita bisa baca di dalam ayat ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu tentang kehidupan negeri akhirat, namun jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan, karena sungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Nah, ini diantara pilar penting yang harus kita bangun ya, bagaimana kita menghadirkan kemuliaan akhirat ini sebagai seutama-utamanya kehidupan. Dan Allah juga memberikan peluang kepada kita untuk bisa mendapatkan bagian dari kenikmatan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagian dari kenikmatan dunia.
Allah mah tahu gitu, atas apa yang menjadi harapan, keinginan, bahkan target-target kita selaku manusia. Namun hal itu tentu saja tidak boleh memperdaya kita, gitu kan. Jangan karena urusan dunia kemudian menghalalkan segala cara. Sampai kemudian prinsip-prinsip hidup dari idealisme hidup tergadaikan. Apalagi kalau sudah menggadaikan keyakinannya, gitu kan. Ini kan tentu saja sangat merugikan, begitu ya. Bahkan ini jadi awal bagi kehinaan dan kebinasaan. So, mereka yang kalau sudah terperosok kepada kehidupan dunia dan menjadikan dunia segala-galanya, sampai kemudian lupa waktu ya untuk ibadah mengabdi kepada Allah, sampai lupa bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah. Tatkala kembali kepada Allah, pasti akan ada tanggung jawab dari apa yang sudah dikerjakan. Sehingga dia betul-betul menyadari bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena kematian itu justru merupakan awal dari kehidupan. Maka pasti dia akan mawas diri begitu kalau orang memiliki rasa malu dalam makna yang sesungguhnya. Sehingga kalau kata istilah orang Sunda mah sarengkaksa paripolah tera, merasa pencongok begitu. Jadi selalu merasa diawasi ya, dan memang itulah yang seharusnya dibangun ya, bahwa setiap waktu, setiap saat Allah SWT senantiasa akan memperhatikan, senantiasa akan mengawasi apapun yang dilakukan oleh setiap hambanya. Pendengar AC, apa yang diungkapkan di dalam hadis ini sejatinya tentu harus bisa menjadi pembelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Sebab bagaimanapun apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya ini adalah bagian dari bentuk didikan, ya, pesan moral yang sangat berharga. Mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan, maka pasti dia akan menemukan kemaslahatan, akan menemukan jalan terbaik dari jalan terindah di dalam hidup dan kehidupannya. Maka tentu hidupnya akan senantiasa terbalut dengan ketakwaan, ya kan? Pantang bagi dirinya untuk menentang aturan-aturan Allah, ya, jangan sampai berpaling dari aturan-aturan Allah, sehingga setiap langkah hidup dan kehidupannya senantiasa terpatri pada nilai ketaatan, selalu merasa khauf dan raja, gitu kan? Ada rasa khawatir, namun dia juga senantiasa penuh harap kepada Allah. Rasa khawatir kalau dia melanggar aturan Allah, sehingga tatkala disebut nama Allah juga dia bergetar hatinya, gitu. Khawatir kalau dia kemudian melanggar aturan Allah. Sehingga ketika ayat-ayat Allah dibacakan makin menambah keimanannya kepada Allah, gitu, dan makin bertawakal kepada Allah. Ya, jadi tatkala asma Allah disebutkan makin bertambah, begitu kan, keimanannya. Makin yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi, senantiasa memperhatikan apapun yang dia lakukan, siru alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Demikian juga sebagai peristiwa dari apa yang ada di dalam kehidupan ini, itu senantiasa mengingatkan dia akan bagian dari ayat-ayat Allah, ya kan, ayat-ayat kauniyah tadi kan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini dipahami tidak terjadi dengan sendirinya, tapi semuanya tentu saja atas kehendak Allah SWT. Sebab dia meyakini bahwa Allah SWT menciptakan segala perkara itu tidak sia-sia, tidak dengan tujuan main-main, tapi ada kesungguhan, ada hak, dengan nilai-nilai kebenaran yang harus kemudian dijadikan sebagai pondasi di dalam kehidupan. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya, tentu saja ini akan menghadirkan kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Sadar bahwa dirinya pasti akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sehingga perbekalan terbaik itu senantiasa disiapkan. Kalau ada seorang dipanggil menghadap Allah, maka peristiwa kematian itu betul-betul menjadikan dirinya makin ingat kepada Allah, begitu kan. Nah, sehingga ini dikategorikan sebagai manusia yang cerdas. Ya, manusia yang cerdas itu bukan mereka-mereka yang pintar secara akademik saja, begitu. Tapi tentu saja kecerdasan itu kalau kemudian kita berpijak kepada apa yang diungkapkan Rasulullah SAW, justru terletak pada mereka-mereka yang tatkala mereka
mengingat kematian, kematian itu menjadi guru terbaik dalam kehidupannya. Sehingga hidup dan kehidupannya dia tidak asal-asalan. Dia kendalikan jalan hidupnya pada tujuan-tujuan yang benar. Agar apapun yang dilakukan tentu saja tidak menyalahi aturan Allah. Karena sedikit saja dia melenceng maka pasti akan berhadapan dengan kerugian, kehinaan bahkan kebinasaan. Nah, pendengar kasih, apa yang kita lewati di dalam bentangan masa di dalam hidupan kita memang tidak pernah lepas dari apa yang tadi diungkapkan di dalam hadis begitu ya, bahwa pondasi hidup itu memang kembali ranahnya pada rasa malu. Jadi kalau orang kemudian memiliki rasa malu, pasti dia memiliki tali kendali diri yang benar begitu ya. Oleh karena itu setiap pribadi, gitu kan, setiap keluarga, bahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk peradaban dari satu negeri dimanapun begitu ya, ini akan betul-betul kokoh begitu kan, akan betul-betul kuat manakala pijakannya juga dibangun dari rasa malu tatkala mengerjakan perkara-perkara yang tidak semestinya gitu kan. Sehingga setiap gerak langkahnya dioptimalkan pada tujuan-tujuan yang mulia, pada nilai-nilai kebenaran gitu kan. Maka pasti dia tentu akan menemukan kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, apa yang tadi diungkapkan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Mas'ud ya, Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri, ini tentu saja harus menjadi pijakan kita. Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, kan. Idza lam tastah fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan kenabian terdahulu ialah jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini kan menjadi pijakan penting ya dalam kehidupan kita. Betapa pesan moral dari apa yang disampaikan baginda Rasulullah ini betul-betul harus kita perhatikan begitu kan. Sebab manakala manusia sudah tidak lagi memiliki rasa malu, pasti perbuatannya pun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia akan berbuat sekehendak hatinya. Tapi kalau dia memiliki rasa malu, kalau kata orang Sunda ya ugeran, gitu. Dia kendalikan dirinya, gitu kan. Sehingga dia bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang boleh dilakukan dengan mana perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Nah, manakala hal ini betul-betul dibangun di dalam kehidupannya, maka tentu saja ini akan benar-benar menjadi tonggak kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Ini kan hanya juga pendengar dari apa yang tadi diungkapkan di dalam hadis ini, maka rasa malu yang sesungguhnya inilah yang sesungguhnya harus senantiasa kita bangun ya di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar malu dalam makna yang biasa-biasa saja. Karena sesungguhnya malu yang sungguhnya itu adalah manakala dia bisa menjaga kepalanya. Artinya pikiran-pikirannya pada perkara-perkara yang hanya dibenarkan menurut aturan Allah. Nah, tidak boleh ada pikiran-pikiran yang buruk, tidak boleh ada pikiran-pikiran yang melanggar batasan aturan-aturan Allah. Demikian juga kandungannya, ya kan, artinya menjaga perutnya. Ya. Dan apa yang ada di dalam isi perut itu, artinya apapun yang masuk ke dalam perut itu juga betul-betul terjaga. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram di dalamnya. Apa yang kemudian menjadi bagian dari kematian di dalam kehidupan itu bukan hanya semata dia melihat itu sebagai kejadian biasa, tapi justru kematian itu harus dipandang sebagai perkara penting di dalam kehidupannya, karena kematian itu memang bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari sejatinya kehidupan. Dan ini yang tentu saja akan memberikan penajaman batin di dalam kehidupannya. Manakala dia berjuang untuk urusan dunianya, maka pasti urusan dunia itu yang selalu dia pikirkan adalah kaitan terkait dengan boleh ataukah tidak menurut aturan Allah dan Rasulnya.
Ya, dia tidak menghalalkan segala cara, ya kan. Pantang bagi dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan kezoliman, pantang bagi dirinya untuk merusak nilai-nilai hidup yang sudah dibangun dalam dirinya, tiba-tiba hancur dikarenakan dia menyalahi aturan. Ya, itu tadi ditandai dengan rasa malunya sebagai pondasi dalam kehidupan. Mudah-mudahan hadis yang diungkapkan di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan bagi kita betapa pentingnya menjaga rasa malu, dan tentu saja apa yang menjadi penjagaan kita atas nilai-nilai hidup kita tentu saja bermuara kembali kepada nilai keimanan. Karena nilai keimanan itulah yang nanti akan membentengi diri kita untuk tidak berbuat asal berbuat, tapi segala sesuatunya dikembalikan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Manakala Allah dan Rasulnya perintahkan, maka tentu dia akan respon, dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Allah melarang, pasti dia juga akan meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena tentu dia meyakini akan ada kemuliaan manakala dia senantiasa taat, tunduk, dan patuh kepada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan saya barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita, untuk terus menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita benar-benar memiliki tali kendali. Dan tali kendali diri kita adalah rasa malu yang dibingkai dengan nilai-nilai keimanan. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita untuk senantiasa menghadirkan nilai keimanan sebagai pondasi dan tidak digelincirkan dari kebenaran. Karena bagaimanapun tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan tatkala ketika keimanan itu sudah hancur di dalam kehidupan. Dan tentu saja ini adalah bagian dari kerugian yang sangat luar biasa, begitu kan, ketika iman itu sudah rusak. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tali kendali dari setiap hati itu kembali kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Engkau yang bolak-balikan hati, bolak-balikan hatiku di dalam agama. Ketika agama menjadi cermin dalam kehidupan kita, maka pasti perbuatan kita juga senantiasa mengarah kepada upaya untuk hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله